Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa Hawwa wa qasama dzurriyyatihima faminhumus su'ada wa minhumul ashqiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi min jami'il fudala'il adkiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rutinitas yang biasa kita lakukan setiap hari adalah rutinitas yang ada di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam sebuah rumah tangga ini dijadikan sekaligus dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, berbicara masalah rumah tangga artinya itu tidak lepas yang namanya pernikahan. Pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh yang namanya ijab dan qaul. Sehingga dengan pernikahan ini Allah menjadikan manusia menjadi berpasangan, menghalalkan yang namanya pernikahan dan mengharamkan yang namanya zina. Setiap rumah tangga dan setiap insan pasti menginginkan yang namanya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah bukan merupakan sebuah barang jadi, tetapi sakinah adalah merupakan sesuatu yang harus selalu diusahakan. Bukan hanya bagi pengantin baru, tetapi juga sekaligus bagi pengantin yang sudah lama. Namun, konsep apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai tahap untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Rasulullah mencontohkan ada 5 konsep rumah tangga yang bahagia. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dengan pasangan. Komunikasi merupakan bekal terbesar yang harus dimiliki oleh pasangan. Karena dengan komunikasi, keduanya saling mengetahui apa yang diinginkan oleh masing-masing. Sehingga tujuan dari ketenangan di dalam sebuah rumah tangga, tujuan yang menjadi kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga akan tercapai dengan adanya komunikasi. Rasulullah juga sudah mencontohkan dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau bersabda bahwasanya aku menginap di rumah bibiku yang namanya Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah berbincang dengan istrinya yaitu Maimunah.
Beberapa lama lalu beliau tertidur. Artinya Rasulullah senantiasa menyempatkan untuk senantiasa berkomunikasi dengan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, agar rumah tangga bahagia, yaitu mendengar saran. Dalam hal ini Rasulullah SAW, meskipun beliau adalah seorang pemimpin dulu dalam rumah tangga, tidak membuat beliau ini tidak mau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari istri-istrinya. Justru beliau ini selalu memberikan kesempatan istrinya untuk memberikan, dan beliau dengan antusias mendengarkan apa yang disarankan oleh istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menyukai hal itu?" Keluarlah tanpa mengucapkan satu kata pun. Kemudian mereka sampai engkau menyembelih hewan dan memanggil mereka untuk mencukur. Nah, atas saran dari Ummu Salamah ini kemudian Rasulullah melaksanakan. Melihat apa yang dikerjakan Nabi, para sahabat pun mengikutinya. Artinya apa? Rasulullah senantiasa mendengarkan saran dari istrinya. Sementara pada saat ini banyak sekali para suami jarang sekali mendengarkan dari saran istrinya. Untuk itu ini menjadi masukan bagi kita. Bagaimana dalam sebuah rumah tangga ini akan tercapai dengan yang namanya sebuah kebahagiaan, yaitu dengan mendengarkan saran dari pasangannya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah romantis. Sudah sangat umum bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah merupakan pribadi yang romantis. Beliau memanggil, ada panggilan khusus untuk Aisyah dengan panggilan Humairah. Nah, alangkah ini merupakan suatu contoh yang sangat indah ketika dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri memanggil dengan panggilan kesayangan, bukan dengan nama yang jelek, apalagi dengan namanya sendiri. Untuk itu, ini akan menjadikan antara suami dan istri semakin terikat hatinya dengan kata-kata yang romantis itu. Lalu yang keempat apa? Yaitu saling membantu. Di dalam rumah tangga tentunya ini perlu yang namanya saling membantu. Seorang istri pasti akan merasakan kelelahan yang namanya di dalam melaksanakan rumah tangga. Rasulullah di dalam sebuah rumah tangga itu merupakan pribadi yang mandiri. Beliau tidak merepotkan istri. Beliau melakukan apa yang beliau bisa untuk meringankan tugas istri. Itu Rasulullah. Makanya kita, terutama ini laki-laki, bantulah ketika istri ini sedang repot. Rasulullah ini bahkan beliau menjahit bajunya sendiri, bahkan memerah susu untuk sarapan sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri ketika rusak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ditanya apa yang dilakukan Rasulullah bersama istrinya di rumah. Aisyah menjawab, beliau sibuk membantu istrinya, dan apabila tiba waktu sholat, beliau bergegas melaksanakannya. Artinya, dalam hal ini Rasulullah senantiasa membantu istrinya di dalam sebuah rumah tangga,
termasuk pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan sekalipun. Sementara pada saat ini justru malah banyak sekali menjadikan perempuan itu menjadi seorang pembantu. Bagaimana akan tercapai sebuah kebahagiaan kalau di dalamnya ada rasa ketekanan dan rasa kelelahan di dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Lalu konsep yang kelima adalah berkata lemah lembut. Rasulullah SAW meskipun dia sedang menghadapi kemarahan, tapi beliau senantiasa bersikap lemah lembut. Sementara banyak sekali umatnya pada saat ini ketika sedang marah, mereka tidak bisa menunjukkan kelembutannya dengan istrinya. Tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beliau meskipun sedang marah, tapi tetap bisa bersikap lemah lembut, subhanallah. Nah, kisah ini sangat masyhur ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah karena beliau mendengar putrinya bersuara keras di depan Nabi dan menegurnya secara langsung. Akan tetapi Nabi Muhammad justru malah melarang Abu Bakar untuk memarahi putrinya dan berpesan, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarga atau istrinya di antara kalian. Sementara banyak sekali percontohan di dalam rumah tangga kita pada saat sekarang ini. Bagaimana seorang laki-laki merasa sebagai pribadi yang kuat, merasa beliau ini sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga berlaku sewenang-wenang. Bagaimana sebuah rumah tangga akan dicapai sebuah kebahagiaan kalau di dalamnya ada sifat kekerasan? Saya rasa 5 konsep menuju rumah tangga yang bahagia ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah sifatnya ringan, tapi ketika dilaksanakan mungkin terasa berat bagi beberapa orang, yang padahal dampaknya ini akan menuju yang namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama dengan 5 konsep ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, 5 konsep rumah tangga yang bahagia ini, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua mendengarkan saran dari istri, yang ketiga bersikap romantis, yang keempat saling membantu, dan yang kelima berkata lemah lembut. Mudah-mudahan ini kita sama-sama melaksanakannya, insya Allah yang namanya tangga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.